Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kecerdasan Artifisial akan membahas tentang jurnal yang telah kami buat yang berjudul Tinjauan Literatur Sistematis Terhadap Perkembangan Deep Learning untuk Prediksi Bencana Alam. Kenapa kami mengambil judul ini? Karena metode deep learning itu memiliki metode-metode yang banyak, khususnya bencana alam. Contohnya itu ada LSTM, CNN, dan yang lainnya. Maka dari itu, kami ingin melihat perkembangan metode yang ada. Makanya kami memilih judul Tinjauan Literatur Sistematis Terhadap Perkembangan Deep Learning untuk Prediksi Bencana Alam ini. Selanjutnya, kenapa metode penelitian yang kami gunakan itu adalah SLR atau Systematic Literature Review. Ini sederhananya adalah mereview atau meninjau jurnal-jurnal yang ada dengan mengikuti protokol Prisma dan penyaringan sehingga kami mendapatkan jurnal-jurnal yang sesuai. Di sini basis data untuk literaturnya kami mendapatkannya di berbagai sumber, yaitu ada Google Scholar, ScienceDirect, ResearchGate, Garuda, dan Sinta. Setelah itu, kami menyeleksi terhadap artikel yang diterbitkan dengan rentang tahunnya itu 2021 hingga 2026, sehingga kami peroleh 62 literatur utama yang relevan dengan topik penelitian ini. Selanjutnya kita masuk ke research question. Nah, setelah beberapa jurnal yang kami kumpulkan, kami membuat 5 pertanyaan agar bisa menemukan hasil dan pembahasannya. Nah, yang pertama itu RQ1, jenis bencana alam apa saja yang paling banyak menjadi fokus utama dalam berbagai penelitian penerapan deep learning saat ini. Nah, kami pengen tahu bencana apa saja yang paling banyak diteliti pada deep learning saat ini. Nah, alasannya agar tahu research gap-nya. Jadi, kita bisa memetakan bencana mana yang risetnya udah terlalu banyak. Contohnya nih kayak banjir atau gempa, dan bencana apa yang justru masih jarang disentuh padahal penting. Nah, selanjutnya di RQ2, apa saja variasi model deep learning yang dominan diterapkan dan bagaimana kecocokannya dalam melakukan prediksi bencana alam. Nah, di sini kami pengen tahu arsitektur deep learning apa saja yang sering dipakai dan gimana kecocokannya. Nah, alasannya yaitu soalnya karakteristik tiap bencana itu berbeda-beda. Banjir butuh prediksi volume air, kalau gempa butuh pendeteksi pergeseran tanah lewat RQ2. Kita bisa tahu model mana yang paling pas buat karakteristik bencana tertentu. Selanjutnya di RQ3, jenis data apa saja yang biasa digunakan dan bagaimana penggabungan data tersebut memengaruhi performa model prediksi bencana. Nah, di sini kami pengen tahu jenis data apa saja penggabungannya ke performa model. Nah, karena di dunia AI, kualitas input itu menentukan hasil. Prediksi bencana nggak bakal akurat kalau cuma pakai satu jenis data. Kami mau lihat seberapa kuat akurasinya kalau data satelit digabung sama data sensor cuaca lapangan. Selanjutnya di RQ4, seberapa besar peningkatan akurasi yang dihasilkan oleh penggunaan deep learning jika dibandingkan dengan metode statistik atau model konvensional lainnya. Nah, di sini seberapa jauh sih peningkatan akurasi deep learning kalau dibandingin sama metode statistik konvensional biasa. Nah, alasannya buat pembuktian ilmiah, bikin sistem deep learning itu mahal dan butuh komputer spek tinggi. Nah, kami mengambil RQ4 untuk memastikan kalau hasil yang didapat emang jauh lebih unggul dan sepadan sama biaya yang dikeluarkan demi menyelamatkan banyak nyawa. Nah, selanjutnya di RQ5, tantangan utama apa saja yang masih menghambat penerapan model deep learning agar bisa digunakan secara langsung atau real time di lapangan saat terjadi bencana. Nah,
alasannya kami nggak mau model ini cuma pinter di atas kertas atau laboratorium komputer kampus saja. Di dunia nyata pas bencana kita bakal ketemu masalah internet putus, listrik padam, sampai sifat model yang rumit atau blackout. Nah, di RQ5 diambil supaya kita tahu kendala apa yang harus dibereskan biar teknologinya benar-benar siap dipakai. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Baik, selanjutnya bagian hasil dan pembahasan. Tadi Raymond kan jelaskan tuh RQ1, jenis bencana yang dominan. Nah, untuk jenis bencana yang paling banyak itu yaitu banjir. Nah, banjir ini kenapa? Karena di Indonesia memang banyak terjadi banjir. Nah, disitulah para peneliti bisa menemukan atau bisa membuat deep learning untuk banjir. Dan terbanyak kedua itu yaitu gempa bumi. Nah, ya itu memang jarang terjadi. Cuman itu yang paling mudah dianalisis. Dan yang ketiga itu ada bencana lainnya seperti tanah longsor, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, dan siklon tropis. Nah, ini yang paling jarang terjadi. Selanjutnya yaitu di RQ kedua, perkembangan arsitektur deep learning. Nah, berdasarkan yang kami temukan di 62 jurnal, untuk arsitektur tunggal itu ada di CNN dan LSTM yang paling banyak, itu sekitar 62,9% dari 62 literatur yang kami temukan. Nah, lalu yang untuk model hibrida yaitu penggabungan sebuah model dari CNN dengan STM atau CNN dengan GRU. Nah, itu tuh di bawahnya dari yang single tadi, tapi punya keunggulan yang lebih karena jarang menghasilkan kegagalan dan performanya lebih baik gitu. Lalu yang ketiga itu pengaruh model hybrida terhadap performa. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu model hybrida itu terbukti lebih baik dia dalam memprediksi sebuah bencana alam dengan kombinasi-kombinasi dari metode yang lain seperti CNN, LSTM, dan yang lainnya. Selanjutnya RQ4 yang akan dijelaskan oleh Habibah. Selanjutnya, pada research question keempat, kami membandingkan performa deep learning dengan metode konvensional seperti ARIMA, SVM, dan random forest. Berdasarkan hasil tinjauan literatur, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa deep learning memberikan hasil prediksi yang lebih akurat karena mampu mempelajari pola data yang kompleks. Metode ini dinilai lebih efektif untuk sistem prediksi dan peringatan dini bencana. Selanjutnya pada research question kelima, kami membahas tantangan dalam penerapan deep learning. Meskipun memiliki akurasi yang tinggi, implementasinya masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan data, kebutuhan komputasi yang besar, sulit diterapkan pada wilayah yang berbeda, serta model yang masih bersifat black box sehingga proses pengambilan keputusannya sulit dijelaskan. Jadi, kesimpulannya, penelitian prediksi bencana berbasis deep learning saat ini masih berfokus pada banjir dan gempa bumi. Dari sisi teknologi, trennya sudah bergeser, tidak lagi hanya menggunakan model tunggal seperti CNN atau LSTM saja, melainkan beralih ke model hybrid dan ensemble karena terbukti jauh lebih akurat dan efisien. Namun, tantangan di lapangan masih ada, seperti masalah data yang tidak seimbang atau class imbalance, dan sifat model yang black box. Oleh karena itu, rekomendasi ke depan adalah mengintegrasikan explainable AI agar hasil prediksi tidak hanya akurat, tapi juga bisa dipahami dan dipercayai oleh para pengambil keputusan mitigasi bencana. Oke, sekian. Terima kasih. Saya tutup apabila kami semua ada salah, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.